kemarin demam tinggi. Sekarang gimana kondisinya? Alhamdulillah udah berkurang, tinggal panas sedikit lah, tapi rewelnya udah kurang. Alhamdulillah, emang lagi musim ya Bu ya. Iya. Nah, tujuan kita berbincang ini karena kita kan mau supervisi. Jadi sebelum supervisi, saya itu ingin menanyakan kesiapan Ibu dulu. Maunya kapan gitu? Insya Allah sih kalau tidak ada halangan itu rencananya minggu depan kali ya. Minggu depan, oke. Hari Minggu apa? depan kira-kira hari Selasa atau Rabu. Selasa atau Rabu? Selasa lah, Selasa ada ya? pelajaran. Pelajaran apa kira-kira? Informatika. Oh, informatika. Oke, baiklah. Jam ke? Informatika jam ke berapa Selasa? Jam ketiga. Jam ketiga di kelas 10 ya? Ya 10-1. 10-1. Oke. Kira-kira nih Bu, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nanti di kelas 10-3 itu apa sih? Tujuannya karena materinya itu sudah masuk ke, kita lagi belajar tentang Microsoft Excel. Kemarin sudah menyelesaikan tentang Microsoft Word dan alhamdulillah anak-anak itu sedikit demi sedikit sudah bisa membuat surat, membuat dokumen-dokumen gitu. Kemudian kita masuk ke Microsoft Excel. Nanti tujuannya ya mudah-mudahan anak-anak muridnya bisa membuat dokumen dalam bentuk angka-angka yang dibuat dalam Microsoft Excel itu. Karena dalam Microsoft Excel itu agak ribet daripada Microsoft Word karena itu berbentuk tabel-tabel yang akan dibuat. Oke. Jadi tujuan pembelajaran itu ingin murid bisa membuat dokumen Bu ya dalam bentuk angka. Karena Excel jadi kita tahu bermainnya banyaknya di angka Bu ya. Nah, kira-kira Bu, dalam tujuan pembelajaran ini area pengembangan apa yang Ibu ingin capai ke anak murid? Pengembangannya itu lebih ke praktek ya, mungkin praktek langsung. Jadi anak-anak nanti akan saya suruh membuat sebuah dokumen dalam bentuk tabel yang berupa isi angka-angka. Kemudian nanti mereka akan membuat sama persis seperti yang dokumen yang saya berikan itu. Oke. Jadi diberi ini dulu Bu ya, kayak LKPD gitu ya, rumah kerja gitu. Nanti anak-anak itu mengetik sesuai dengan LKPD tadi. Tapi sebelum itu akan saya arahkan dulu itu fungsi-fungsi daripada menu-menu yang ada di Microsoft Excel itu, fungsi-fungsinya apa saja. Nah, strategi nih Bu, strategi apa nih yang dipersiapkan? Strateginya mungkin lebih ke apa ya, kalau strategi itu lebih ke gimana maksudnya? Strategi supaya anak ini bisa gitu. Bisa menguasai. Ya strateginya ketika mereka praktek itu misalnya terdapat kesulitan mereka bisa langsung bertanya. Jadi saya itu seolah-olah seperti Fasilitator gitu ya, fasilitator, seorang yang kayak membuka kursus gitu. Bu, ini gimana itu bisa langsung bertanya. Nanti langsung saya
kasih solusinya, misalnya Bu ini untuk apa, gimana, ini nanti langsung dijawab di tempat. Jadi anak-anak itu bisa langsung nangkep, langsung praktek. Nanti ketika mereka sudah bisa menguasai, mereka bisa mengajarkan kepada teman-temannya. Oke, jadi semakin tutor sebaya. Ya. Jadi strateginya itu selain bertanya kepada ibu sebagai fasilitator, nantinya mungkin juga tutor sebaya, Bu, ya. Ya. Mungkin juga tutor sebaya, karena ada murid yang bisa mengajarkan yang belum paham, ya, belum paham. Oke. Nanti saya observasi, Bu, ya, pada hari Selasa dipersiapkan segalanya. Semoga lancar, semoga sukses supervisinya. Sama-sama. Oke, Bu, terima kasih Bu Maria, ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meta, mari kita nih tulang sudah. Sakit, mungkin apa? Luput. Ada yang ngantar ya tadi? Meta sakit. Berarti 33 orang. Bisa tahu. Oh iya, ini yang keluar. Baiklah, semuanya sudah menghidupkan komputer. Sudah. Di sini sudah ada orang. Dari apa anak? Anak. Duitnya di situ. Pokoknya ada lagi baik katanya. Apa? Microsoft. Microsoft Word. Apa gunanya untuk mengerti? Menulis. Menulis, Membuat membuat surat, membuat. Microsoft Word itu adalah untuk membuat kata-kata. Nah, jadi aplikasi perkantoran namanya itu ada 3. Pertama, aplikasi Microsoft Word. Kedua, aplikasi Microsoft Excel. Ketiga, Microsoft PowerPoint. Pernah dengar PowerPoint? Apa? Untuk apa? Untuk mempresentasi. Yang Excel pernah? Belum. Ada yang di rumah ada komputer? Tidak ada. Walaupun kemarin itu cuma setengah yang menyelesaikan, kenapa yang tidak diteruskan? Memilih nilai. Hari ini kita lanjut ke Microsoft Excel. Microsoft Excel itu sama, kita membuat dokumen juga, tapi dalam bentuk angka. Jadi semuanya bisa membuka Microsoft Excel-nya. Kalau komputer yang besar itu ada di depannya itu langsung ada aplikasi Microsoft Word Excel 2016. Diklik 2 kali. Kalau yang komputer kecil ini cari dulu di pencarian. Klik dulu di pencarian. Yang komputer kecil klik dulu di pencarian, akan muncul Wordbook. Ya, itu. Klik 2 kali. Ya. Klik 2 kali. Oh, ini masuk udah lupa. Berapa aja deh? Berapa aja deh? Mana nih? Naik. Naik buku. Sudah terbuka semua? Jangan terbuka, pilih bentuk atau garis maya. Cuma untuk membantu. Juan belum ketemu? Dede punya Juan? Ada di paling depan. Gitu ya? Ada pencariannya, cari Excel. Bisa tuh Excel 2016. Yang data jualan produk di grup informatika itu sudah saya share. Coba dibuka bawa HP. Nah, dibuka. Tika, kenapa Tika? Tinggal. Coba sama kawan dulu. Ini dulu. Boleh buat atau di itu kan ada tabel A, B, C,
itu kan judulnya data penjualan produk. Di atasnya tulis. Coba klik di sini dulu. Data penjualan produk. Kita ketik data penjualan. Itunya jangan jauh-jauh. Coba lihat gambarnya. Dah Le. Ya gambarnya itu kan judulnya sudah data penjualan produk. Nah, di bawah data penjualan produk ini ada tabel kosong kan? Nah, kita beri spasi tabel kosong 1. Baru di sini tulis Januari sampai Desember ya. 18. Itu. Sudah? Nah, buat judulnya dulu nah. Judulnya HP-nya mana? Di kelas. Ambil dulu. Tunggu. Yang mana nyambung, Bu? Nyambungnya. Nih, misalnya nyambung. Nah, ini kan buat saja sesuai dengan yang ada di tabelnya. Kita hapus dulu ya. Kamu buat tengah-tengah ini. Tulis data penjualan produk. Misalnya ini ya, data penjualan produk. Beri tabel kosong 1. Baru mulai di sini Januari sampai Desember misalkan ya. Sampai Desember. Sebelahnya tahun 2016. Nah, kamu tulis di sini. Jangan dikasih tabel kosong kalau bisa. 2016, 2017. Kamu belum mulai? Kamu pikir mana HP-nya sih? Salah. Ya, jangan cuma-cuma main orang ya. Jangan buka dari nol. Jangan ngambil punya orang. Ini juga boleh. Tapi jangan jauh-jauh ini. Ini tabel kosongnya terlalu banyak. Ini kan sudah ada. Sudah. Bisa ngisinya di sini Januari, Desember. Dari 55 sampai 64 ini klik di sini totalnya. Rumusnya adalah sama dengan apa ya Dede kan? Itu apa Dede lah? Apa Dede coba? Sama dengan SUR. Sama dengan dulu. Ikut dari rumusnya. Sama dengan SUR. Buka burung. 9. Limit 9. Tekan angka 9 mana? Jangan 9, jangan lupa. 2017. Ada ini. Baju dia apa kan? Lutus oh. Mana? Sama dengan Nah ini. Lah. bisa Rata? Berapa dulu? Sama dengan SUR. Blok. Tarik langsung ya, tidak lepas. Tinggal lipat di pertama tadi jangan lepas. Kita bisa membuat tabel data penjualan produk dalam bentuk dokumen Excel. Dan semuanya hampir 90% sudah selesai. Tugasnya bisa disimpan, dikasih nama dan kelas. Karena waktu kita sudah mau habis, silakan disimpan, kemudian komputernya dimatikan menggunakan menu, jangan pakai tombol ya. Oke, untuk menutup pertemuan kita hari ini, kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Maria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Bu Ani. Terima kasih ya Bu Maria sudah menyempatkan waktu untuk kita berbincang lebih lanjut terhadap hasil observasi atau hasil pembelajaran yang telah Ibu Maria lakukan minggu kemarin. Bagaimana kabarnya Bu? Sudah sehat anak? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah ya.
inovasi kemarin di kelas ketika saya mensupervisi itu saya itu sangat takjub gitu. Ternyata dengan Ibu Maria mengajak anak ke lab komputer, praktek langsung, itu anak-anak antusias sekali. Iya, rata-rata anak-anak itu sangat senang ketika mereka bisa langsung terjun. Kalau hanya teori mungkin mereka masih ngawang-ngawang. Betul. Selanjutnya nih tujuan apa lagi nih yang ingin Ibu capai? Kalau kemarin itu kan kita KD-nya tentang belajar Microsoft Excel ya. Ya. Tujuan pembelajarannya ya agar peserta didik bisa mengoperasikan aplikasi Excel itu, minimal membuat tabel yang seperti saya kasih kemarin, tabel penjualan produk. Kemarin itu sempat Ibu Maria bilang strategi pengembangan atau pembelajaran yang digunakan itu salah satunya tukar sebaya. Ya. Nah, gimana nih perkembangannya tentang tukar sebaya ini? Perkembangan Persebaya sih sejauh saya terapkan seperti itu, anak-anaknya justru malah lebih antusias ya. Dan anak-anak yang diajar oleh teman sebayanya pun juga ikut senang gitu, tidak segan untuk belajar temannya sendiri kan gitu. Jadi strategi untuk mencapai tujuan pelajaran itu selain saya mengajarkan satu persatu, jadi itu tadi teman sebaya ya, teman sebaya saya manfaatkan juga. Oke, jadi Ibu Maria itu memberdayakan teman-temannya, ya, memberdayakan murid itu sendiri untuk membantu temannya yang lain. Iya, membantu temannya yang lain. Kira-kira nih Bu, ada hambatan nggak nih? Ataukah ada, misalkan nih si murid ini nggak mau deh sama teman sebaya, bilangnya sok pinter atau gimana gitu? Iya, kalau dari hambatan sih kemarin kita karena komputer kita masih belum mencukupi sesuai dengan kebutuhan si anak, jadi jumlah komputer itu belum mencukupi. Jadi ada yang menggunakannya itu satu komputer 2 orang. Oh, satu komputer 2 orang. Iya, kadang mereka juga masih males-malesan gitu kalau nggak dapat kebagian itu. Jadi males-malesan, jadi nggak aktif gitu anak-anaknya. Baru kalau saya tegur lagi baru mau aktif. Itu sih kendalanya. Jadi kendalanya itu karena kurang. Kurang. Apakah anak-anak yang tidak aktif ini, maksudnya itu anak-anak itu saja, gitu? Yang duduknya berdua itu saja, atau Bu Maria ada sendiri gitu? Setiap minggu itu mereka tuh, jadi teknisnya gini, siapa yang datang cepat, siapa yang dapat komputer, yang datang lambat ya mereka mau nggak mau harus gabung dulu sama temannya gitu. Jadi nggak orang-orang itu terus. Jadi tergantung lah. Tapi kalau yang cepat datang artinya dapat dan emang mau belajar benar. Jadi gitu. Kemudian nih apalagi nih yang mau Ibu kembangkan gitu? Inovasi apa lagi nih selain tukar sebaya gitu? Kalau untuk pengembangan pembelajaran itu mungkin lebih ke memanfaatkan ke guru-guru yang lain ya, agar menggerakkan guru-guru yang lain untuk bisa memanfaatkan TIK itu sebagai proses pembelajaran. Jadi dengan seperti itu si anak akan terbiasa dengan mouse, terbiasa dengan keyboard, guru-guru yang terbiasa ngetik-ngetiknya, tidak harus 11 jari dulu mencari di mana huruf A. Kalau guru-guru lain juga menerapkan proses pembelajarannya dengan TIK, itu akan membuat si anak lebih terbiasa. Kalau informatika kan cuma seminggu sekali. Kalau kita nggak ada agenda. Betul. Iya. Jadi caranya itu bagaimana biar ini mau memanfaatkan TIK gitu? Karena kan ya Ibu sendiri tahu lah ya. Iya. Rata-rata sih sebenarnya guru-guru tuh pengen menerapkan TIK semuanya. Tapi mungkin tergantung KD-nya juga sih. Ya kan ada KD-KD yang memang membutuhkan peralatan teknologi untuk mencapai proses pembelajarannya, ada juga yang tidak.
gerakan mereka, ya kita komunikasikan langsung gitu, supaya si anak terbiasa komputer. Mungkin Ibu Maria itu melakukan ini ya, komunikasi gitu. Komunikasinya itu dalam bentuk forum mungkin atau face to face gitu. Untuk face to face sih, kalau untuk forum itu mungkin belum kali ya. Kalau untuk forum. Siapa aja nih yang udah Ibu ajak untuk berkolaborasi gitu? Yang sudah saya ajak itu guru yang ngajar proyek. Ya, proyek itu kan ada laporan-laporan yang harus anak-anak buat. Makanya saya arahkan guru-guru untuk membuat proyek itu ke lab komputer, membuat proyek laporannya, membuat dokumennya gitu. Bagaimana perasaan Ibu Maria ini? Apakah udah senang, puas gitu lihat antusias anak yang praktek gitu, wah, luar biasa gitu? Kalau sepuas sih belum ya, kalau puas karena tingkat ketercapaiannya belum 100% juga kan. Anak-anak cari cara penangkapan mereka menggunakan komputer kan masih beda-beda. Ada yang masih gemeteran, ada yang sudah terbiasa, ada yang sudah otomatis bisa sendiri, mungkin ada sebelumnya sudah terbiasa. Kalau masa puas sih mungkin sudah 50% sih puas, karena dari hasil itu mereka bisa membuat yang saya inginkan itu, lembar kerja yang saya beri itu bisa mereka kerjakan sampai habis. Iya. Kemudian nih, apalagi yang mau Ibu Maria tingkatkan dari diri Ibu? Kalau untuk dari diri saya banyak ya, banyak banget yang harus ditingkatkan. Mungkin lebih dari, kalau untuk pelajaran informatika itu mungkin lebih penguasaan teknologinya masih kurang. Kan banyak kita tahu aplikasi terbaru itu yang mendukung proses pembelajaran itu sangat banyak sekali. Mungkin itu masih belum saya terapkan ke anak-anak. Saya ajarkan ke anak-anak ini adalah proses pembelajaran yang bisa saya lakukan dengan aplikasi gitu. Itu sih yang saya terapkan. Karena saya melihat anak-anak ini karena memang pengetahuan komputer itu memang sangat dasar, kan? Belum terbiasa seperti itu. Mungkin kita di kampung ya? Iya. Itu aja alhamdulillah loh kita tingkat SMA di kampung itu sudah bisa bilang komputer kan. Kalau di zaman saya dulu Anak-anak ini ada nggak sih laptop di rumah? Kalau saya tanya kan sebelum belajar itu saya tanya siapa yang sudah terbiasa menggunakan komputer gitu kan, nggak ada yang jawab. Tapi bukan buat membuat dokumen, mereka lebih ke game biasanya. Game. Jadi nih dari Ibu Maria tadi bilang kan mau mengembangkan kemampuan diri dalam aplikasi-aplikasi, gimana aplikasi-aplikasi. Kira-kira usaha yang Ibu Maria lakukan dalam bentuk apa gitu? Apakah pelatihan atau gimana gitu? Kalau untuk ikut pelatihan itu mungkin agak minim ya, pelatihan seperti itu. Pelatihan khusus peningkatan kompetensi. Paling saya kalau untuk meningkatkan kompetensi diri itu saya lebih ke itu aja, ke YouTube langsung. Bagus itu Bu. Jadi Ibu Maria itu sudah punya nilai mandiri. Iya, saya belajar dari YouTube langsung. Ya mandiri. Apa yang saya mau butuhkan, berkembang, ya, apa yang saya butuhkan itu saya langsung cari aja di YouTube. Oke, mungkin itu saja Ibu Maria ya. Sudah baik semuanya, tinggal kita memang harus ekstra gitu dengan anak-anak kita ini, karena kadang saya juga perlu kenal kita tuh tingkat kesebarannya terbatas ya, karena si anak ini gini loh caranya, gini loh, dan semuanya harus kita ajarkan seperti itu lumayan menguras tenaga sih itu. Kadang anak-anak tuh gimana sih bu, aduh gitu. jadi tutor sebayanya harus dibanyakan lagi. Itu bisa membantu sekali untuk membantu Ibu Maria. Mudah-mudahan anak-anak kita yang sudah melek teknologi, sudah tidak gagap lagi dan tidak gemeteran lagi, mau megang mouse, ngetiknya sudah mulai pakai meskipun tidak 10 jari, tapi tidak 11 jari lah. Oke Bu
Maria semangat, tetap semangat. Semoga tujuan yang ingin dicapai Bu Maria itu dimudahkan, dilancarkan. Terima kasih Bu Maria atas waktunya. Sama-sama, Bu Ani. Apa ganggu waktu